Solana OTW $300 Amerika, siap cetak ATH baru nih. Kita bahas bareng-bareng yuk, kenapa Solana bisa se-hype ini, dan bener nggak sih target $300 Amerika itu masuk akal? GM guys, balik lagi sama gue Anita dari Koinvestasi. Solana tuh sekarang lagi jadi bahan omongan di mana-mana, mulai dari X, Telegram, sampai grup-grup kripto lokal. Gak cuman karena chartnya yang lagi nyenggol-nyenggol $180 Amerika, tapi karena orang mulai ngerasa, ini kok kayak vibe-nya balik lagi nih ya. Lo ingat gak, dulu Solana sempat dijuluki jaringan yang mati lampu, tiap naik dikit langsung down, dianggap sentralisasi. Bahkan sempat banyak yang bilang, udahlah, ini project tinggal nunggu bubar. Tapi sekarang, harga Sol udah naik 86% dari 7 April sampai 26 Mei. Itu gede bro. Dan ini bukan kejadian sendirian. Kenaikan Solana ini kejadian barengan sama altcoin lain juga ikutan rally. Bitcoin bahkan sempat tembus ATH di atas $111.000 Amerika waktu itu. Jadi kebayang dong euforianya. Yang bikin makin menarik, walaupun sekarang Sol masih mentok-mentok di $180 Amerika, analisis teknikalnya malah nunjukin pola bullish, V-shaped recovery. Sekarang kita bahas kenapa Solana lagi rame banget, dan ini bukan cuma soal harga doang. Kalau secara teknikal, Sol sekarang lagi bentuk V-shaped recovery alias pola pemulihan tajam abis sempet jatuh. Kalau bisa tembus $180 sampai $200 Amerika, target selanjutnya ada di $252 alias sekitar 4 juta rupiah per Sol. Kalau benar-benar lanjut, bisa balik ke ATH di atas $295, yaitu sekitar 4,7 juta rupiah per Sol. Indikator RSI-nya juga naik dari 36 ke 53, jadi momentumnya udah mulai balik lagi, tapi belum terlalu jenuh. Tapi buat tahu itu realistis atau enggak, kita mesti lihat apa yang terjadi di jaringannya. TVL Solana sekarang udah gila-gilaan. TVL itu gampangnya jumlah duit yang terkunci di ekosistem Solana. Dan per akhir Mei, angkanya udah nyentuh $9,4 miliar Amerika, itu setara lebih dari 150 triliun rupiah. Naiknya 54% cuma dalam waktu sebulan lebih. Artinya apa? Artinya makin banyak orang naruh aset di DeFi-nya Solana. Makin rame, makin dipercaya. Bahkan sekarang, TVL-nya udah ngalahin gabungan layer 2 Ethereum kayak Arbitrum, Optimism, dan Base. Dan juga udah lebih gede dari BNB Chain. Gokil kan? Tapi bukan cuma DeFi yang rame, meme coin juga jadi bahan bakar utama aktivitas di Solana. Volume trading harian meme coin naik lebih dari 2 kali lipat sejak awal April. Market cap meme coin Solana juga naik dari $8,1 miliar Amerika atau sekitar 129 triliun rupiah ke $13,4 miliar alias 214 triliun rupiah. Itu naik 65% dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi walaupun banyak meme coin yang fluktuatif, aktivitas jaringan justru makin tinggi. Dan itu artinya Sol makin sering dipakai dan juga demand-nya naik. Nah, di tengah ramainya ekosistem Solana tadi, dari TVL yang naik sampai meme coin yang meledak, mulai banyak juga project baru yang ikut nongol dan numpang momentumnya. Salah satunya adalah project bernama Solaxi. Solaxi ini bukan sekedar aplikasi, tapi sebuah layer 2 blockchain dibangun langsung di atas Solana. Tujuannya jelas, yaitu bantu Solana jadi lebih scalable, lebih kenceng, dan lebih tahan banting saat jaringan lagi padat-padatnya. Jadi meskipun Solana udah dikenal cepat, kenyataannya saat traffic lagi rame banget, kayak pas musim airdrop, pre-sale, atau meme coin ramean, jaringan bisa congested, transaksi bisa nyangkut, dan itu bikin pengalaman pengguna jadi berantakan. Nah, Solaxi datang buat nanganin masalah itu. Dia pakai 2 teknologi inti, off-chain processing dan roll-up architecture. Gampangnya gini, off-chain processing itu artinya sebagian besar transaksi nggak langsung dimasukin ke jaringan utama Solana. Mereka diproses dulu di luar, dibikin lebih ringan, dan dikumpulin. Terus, lewat mekanisme roll-up, semua transaksi itu dibundle jadi satu paket besar. Baru deh paket itu dikirim dan diselesaikan di layer 1 Solana. Jadi nggak numpuk satu-satu kayak antrian panjang, tapi dikumpulin dulu terus dibayar sekaligus. Bayanginnya kayak lu lagi belanja rame-rame sama temen, terus bukannya bayar satu persatu, lu kumpulin semua barang belanjaan, terus langsung check out bareng di kasir. Lebih cepat, lebih efisien, dan kasirnya alias Solana jadi nggak kewalahan. Kalau kita lihat roadmapnya sih, Solaxi lagi di fase awal. Mereka lagi ngenalin ekosistemnya ke komunitas, sambil mulai ngebuka akses ke token Solx. Buat yang udah ikutan dari awal, ada opsi staking juga, jadi bisa mulai terlibat sambil nunggu jaringannya live. Nanti setelah semua siap, bakal ada TGE atau Token Generation Event. Di titik itu, tokennya resmi aktif, bisa di-bridge ke jaringan layer 2 Solaxi, dan udah mulai tersedia di DEX dan CEX juga. Jadi makin gampang buat orang akses dan pakai. Baru deh habis itu, jaringan layer 2-nya beneran diluncurin. Nah, disinilah Solaxi mulai jalan sebagai solusi skalabilitas buat Solana, bantuin biar lebih cepat, lebih stabil, dan gak gampang nge-lag pas traffic lagi rame-ramenya. Kalau ngelihat pembagian tokennya,
Sebenarnya, Solaxi lumayan transparan soal kemana arah distribusinya. Total supply-nya ada 138 miliar token lebih. Dan dari jumlah segede itu, kita bisa lihat prioritas project ini mau fokus kemana. Nah, dari 30%, total supply-nya itu dialokasikan buat pengembangan. Jadi fokus utama mereka jelas, yaitu ngebangun ekosistem, ngembangin fitur, dan nyiapin jaringan layer 2-nya supaya siap dipakai sama banyak aplikasi. Ini jadi pondasi teknologinya. Lanjut, 25% supply-nya dipakai buat rewards. Ini semacam insentif buat early supporters, alias orang-orang yang udah dukung project dari awal. Tujuannya bukan janji keuntungan, tapi bentuk apresiasi dan cara ningkatin partisipasi. Terus, 20% dari tokennya disimpan di treasury. Ini cadangan internal project, ya bisa dibilang dana darurat atau bekal jangka panjang buat bikin projectnya tetap sustain dan fleksibel. 15% lainnya dialokasikan buat marketing. Ini dipakai buat ningkatin awareness. Jadi biar makin banyak orang tahu soal Solaxi dan bisa tertarik buat explore teknologinya. Dan terakhir, 10% sisanya disiapkan khusus buat listing di exchange, baik DEX maupun CEX. Tujuannya biar SOX makin mudah diakses dan ekosistemnya bisa jalan lebih luas. Nah, Solaxi juga baru aja ngenalin fitur baru yang namanya Igniter Protocol. Singkatnya, ini adalah launchpad on-chain yang bisa dipakai siapa aja buat bikin dan luncurin token langsung di jaringan layer 2 Solaxi. Nggak perlu whitelist, nggak perlu nunggu izin, dan nggak harus ngikutin sistem terpusat. Cukup pegang SOX, lo udah bisa mulai dari bikin tokennya sampai nyiapin likuiditas buat dipakai. Karena jalan di atas teknologi rollup Solaxi, semua proses di Igniter itu cepat, murah, dan finalitasnya tinggi. Jadi cocok banget buat project komunitas, meme coin, DeFi, atau bahkan NFT baru. Intinya Igniter bikin proses launching token jadi lebih gampang, lebih terbuka, dan lebih efisien, langsung di jaringan Solaxi tanpa ribet pihak ketiga. Yang mau kepoin project Solaxi ini bisa langsung cek description box ya buat meluncur ke website mereka. Jadi apakah Solana beneran bisa jalan ke $300 Amerika? Dari chartnya sih pola V-shaped udah mulai kebentuk, TVL-nya juga naik, meme coin rame, aktivitas jaringan makin kelihatan. Tapi ya, ini kripto, kadang semua kelihatan oke, tapi hasil akhirnya bisa beda jauh. Yang jelas, sekarang Solana lagi dilirik lagi. Entah bakal lanjut naik atau malah mentok lagi, ya nggak ada yang bisa prediksi pasti. Lo sendiri gimana? Masih percaya sama Solana? Atau justru udah pindah haluan? Coba tulis di kolom komentar, biar kita ngobrol bareng. Ya udah ya guys, see you di konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe Koinvestasi, terus follow juga semua sosmed kita, karena di Koinvestasi semua bisa kripto.